Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan memeluk agama Islam. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Dengan demikian yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki amal perbuatanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang dalam perjalanan hidupnya mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia benar-benar menjadi orang-orang yang mendapat keuntungan yang besar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan bila terlanjur berbuat salah, maka segera ikuti perbuatan salah itu dengan perbuatan yang baik. Maka niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang salah. Dalam pergaulan hidup, wa khaliqin nas bi khulqin hasanin, maka bergaullah dengan akhlak dan perilaku yang baik. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba Allah, kewajiban kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun nikmat yang kita terima, karena pada prinsipnya tidak ada nikmat yang kecil, karena yang memberikan kita nikmat adalah Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Dalam diri kita seperti napas saja, kalau tidak kita bernapas sedetik saja terasa sakit yang sangat luar biasa, maka itu adalah segalanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bil qauli wal amal, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Dengan kata-kata ucapan, kita diperintahkan untuk memperbanyak kalimat alhamdulillahirabbil alamin dalam setiap nikmat dan kebaikan yang kita terima. Dengan amaliyah, maka kita diperintahkan merealisasi kesyukuran kita dengan cara berbuat, melaksanakan amal-amal yang baik, amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila itu kita jalankan, maka insya Allah perjalanan hidup kita akan selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat-nikmat Allah akan selalu diberi tambahan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kita sebagai hamba Allah mampu mensyukuri, menjalankan kesyukuran kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah akan terus menambah nikmatnya dan meredai perjalanan hidup kita. Tapi sebaliknya, bila dalam perjalanan hidup kita lebih banyak maksiat yang dilaksanakan sebagai bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu perjalanan hidup kita
bisa jadi adalah perjalanan hidup yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Pada hari kiamat nanti maka siksa Allah akan sangat pedih ditimpakan bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia. Untuk itulah Allah mengingatkan kita pada bulan ini untuk kita mentazkiyah diri kita dengan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab pada masa beliau, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan, ayyuhan nas, innahu qad azallakum sahrun azim, sahru rajaba, sahrullah. Wahai manusia, sesungguhnya telah menaungi kalian bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab yang merupakan bulan Allah. Tudha'afu bihil hasanat, di dalamnya dilipat gandakan kebaikan. Wa tustajabu bihi da'awat, dan diistijabahkan doa-doa yang dipanjatkan oleh umat manusia. Wa yufarraju anil qurbat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. La yuraddu fihi lil mu'minin da'watun. Orang-orang yang beriman ketika berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman tasaba fihi khairan, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan di dalam bulan Rajab ini, du'ifa lahu fihi, maka dilipat gandakan pahalanya. Ada apa mudha'afah, dengan lipatan ganjaran yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'afu liman yasha, bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah jamaah sekalian, semumpung kita masih bisa menikmati kehidupan kita di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu hal yang perlu kita perhatikan adalah mari dalam hati kita yang merupakan salah satu panca indera yang menjadi barometer baik dan tidaknya amal perbuatan manusia, maka pondasikanlah hati kita ini untuk selalu melakukan atau berniat menanamkan niat-niat yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam salah satu sabdanya tentang pentingnya kita berniat baik. Niat baik itu walaupun tidak kita lakukan, tidak sempat kita lakukan, tapi sudah kita dasari dengan niat yang baik, maka Allah memberikan pahala dengan hasanah kamilah, dengan suatu kebaikan yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yarwihi ar-rabbi, sebagaimana yang terima dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal hasanat was sayyiat, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yang namanya kebaikan dan juga menciptakan yang namanya kejelekan. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan yang baik dan yang tidak baik. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah SAW mengatakan, paman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan tapi tidak sempat melaksanakannya karena suatu dan lain hal, maka penghargaan niat baiknya itu Allah menuliskan di sisinya hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Kata-kata kebaikan yang sempurna kita tidak bisa menentukan, hanya Allah yang tahu kebaikan sesempurna apakah yang akan diberikan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Tidak memungkinkan hasanah kamilah walaupun hanya satu, mungkin saja di sana keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan kita mendapat rahmatnya dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in hamma bihasanatin fa'amalaha, dan barang siapa yang berniat melaksanakan suatu kebaikan, fa'amalaha, dan dia sempat melaksanakannya, katabahullahu azza wa jalla inda asar hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila adhafin kasirah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala satu kebaikan yang dilakukan itu dengan 10 ganjaran, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai banyaknya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, seseorang yang dalam hatinya berniat melakukan suatu kejahatan, tetapi dalam perjalanan dia menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu tidak baik sehingga tidak jadi melaksanakannya, apa penghargaannya? Kataballahu indahu hasanah kamilah, karena dia tidak jadi melakukan niat tidak baiknya itu, maka Allah memberikan penghargaan satu kebaikan yang sempurna. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in hamma biha, tetapi apabila seorang itu berniat melakukan suatu kejelekan dan terlanjur melaksanakannya, fa'amalaha, maka kataballahu sayyatan wahidah, hanya Allah menuliskannya satu kejahatan saja, satu kejelekan saja. Itu pun bisa akan terhapus apabila dia menyesali perbuatannya, beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diikuti perbuatan yang tidak baik itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka insya Allah itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tarjih hadis ini mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih karena disebutkan dalam dua sahih, yaitu kitab Bukhari yaitu halaman 6491, dan pada kitab Imam Muslim itu adalah pada halaman 207, dan pada kitab Musnad Ahmad itu pada halaman 360, bahwa hadis ini adalah hadis sahih dan bisa menjadi pegangan bagi kita untuk melakukan amaliyah kita sehari-hari. Demikian jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sisa-sisa perjalanan hidup kita ini kita selalu beri hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bercita-cita, berazam untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengampuni dosa dan hilaf kita, sehingga dalam saatnya nanti ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa inna ahsanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مصطفى محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لا تحب وترضى من نفع العباد والبلاد يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. بسم الله.